Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi bareng gue Abdul Haris dalam Tendangan Bebas Bung Ais. Kali ini kita bakal bahas review pertandingan Vietnam menghadapi Indonesia kemarin ya. Kita kalah 0-1 dari Vietnam. Kita main kemarin di Vitry Stadium di Vitry di Provinsi Puto, Vietnam. Ya, kita kalah kemarin lewat gol Nguyen Quang Hai, kapten mereka ya. Di menit 77. Tendangannya tidak terlalu kencang tapi menyulitkan Cahya Supriyadi. Tapi kalau kita lihat overall, sebetulnya kita patut acungi jempol ya. Ada perbaikan lah, better lah ini permainan para pemain timnas ya. Bagaimana mereka compact defense-nya lebih bagus, kemudian juga koordinasinya lebih bagus, transisinya lebih bagus. Tapi sayangnya memang counter attack-nya agak telat. Karena memang seperti yang gue bayangkan ya, yang sudah gue prediksikan bahwa Coach Sintayong akan mengulangi pola atau strategi yang dia pernah lakukan saat membawa Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020 di tahun 2021 ya, karena 2020 ada COVID jadi dimundurin. Saat itu kita juga satu grup sama Vietnamnya Park Hang-seo, saat itu masih Park Hang-seo yang jadi pelatih, dan Sintayong juga membawa pemain-pemain muda ya. Saat itu Witan Sulaiman, kemudian juga ada Evan Dimas, Irfan Jaya, ada Elkan Bagot saat itu, ada Ezra Walian, Coach Hedi Ayudo ya. Dan saat menghadapi Vietnam saat itu, Coach Sin menerapkan pola defensif 5-4-1, defense total di belakang. Dan sekarang juga kemarin dia ulang lagi pola seperti itu. Memang ya cukup masuk akal karena kita datang dengan pemain-pemain muda, sementara Vietnam datang dengan tim senior. Kemudian juga Vietnam persiapannya lebih panjang. Mereka mulai persiapan sejak tanggal 23 November di Korea Selatan, sempat melakoni 3 uji coba menghadapi klub Korea Selatan dan semuanya menang. Mereka main dengan speed, power, dan juga fighting spirit yang bagus ya di tangan pelatih Kim Sang-sik ini. Dan dengan penampilan yang defensif ya, tim kita mampu memberi perlawanan. Paling tidak jadi bulan-bulanan Vietnam lah, karena Vietnam ini kan setahu kita ya, bahwa mereka ini 3 pertemuan sebelumnya menghadapi Indonesia tidak pernah menang. Bukan hanya tidak pernah menang, tapi juga tidak pernah bikin gol. 1-0 di Piala Asia di bulan Januari di fase grup, kemudian 1-0 juga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia di Jakarta, golnya Egy Maulana Fikri, dan 3-0 di Hanoi di putaran kedua juga kualifikasi Piala Dunia 2026, sorry. 3-0 di Hanoi. Nah, artinya ada nuansa dendam sana, tapi ya dengan penampilan yang lebih baik ditunjukkan oleh para pemain kita ini membuat Vietnam sulit untuk bisa menembus barikade pertahanan, dan hasilnya ya memang tidak memuaskan. Tapi kekalahan 0-1 ini masih bisa dikatakan nih cukup wajar ya dengan kualitas tim yang kita miliki, dengan pemain-pemain muda. Dan juga yang menarik kemarin ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Dia memainkan Ahmad Maulana di tengah ya, ini debutnya Ahmad Maulana. Kemudian juga Michael Tata dimainkan juga ya di back kiri. Pratama Arhan dicadangkan, kemudian juga Rivaldo Pakpahan dimainkan juga di tengah. Nah, yang menarik, Arkan Fikri didorong sedikit, dikasih free roll, diberi kebebasan. Dia mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Marcelino Ferdinand yang kemarin nggak bisa tampil karena kartu merah. Dan kalau kita lihat dengan posisi barunya ini, Arkan Fikri dia bermain lebih bagus, lebih bebas, sehingga dia tidak terbebani untuk defend di tengah ya, artinya tidak terlalu
terbebani karena ada Rivaldo Pakpakan dan juga Ahmad Maulana di tengah. Di belakang masih dengan 3 andalan, Doni Tri Pamungkas, kemudian Kadek Arel, Muhammad Ferrari sang kapten, dan di kiper Cahya Supriyadi kembali tampil ya, karena di laga sebelumnya Cahya Supriyadi ini kan digantikan Dava Fasya karena kabarnya cedera. Nah, dengan kondisi kekalahan ini ya agak sulit sih memang ya, karena sebelumnya kan kita imbang nih 3-3 lawan Laos. Nah, gue juga mau bahas sedikit tentang hasil imbang kita lawan Laos itu ya. Kalau gue pikir ada 4 perubahan saat itu yang membedakan antara tim saat menghadapi Myanmar dengan tim yang menghadapi Laos. Sebetulnya perubahannya tidak terlalu ini ya banyak. Ada yang positif ya, dengan misalnya mainnya Rafael Strike sebagai starter, karena kan menghadapi Myanmar dia baru masuk di sebagai pengganti. Nah, kemarin lawan Laos sebagai starter. Dan hasilnya kalau kita lihat dengan adanya Rafael Strike sebetulnya cukup bagus. Tapi sayangnya di sebelah kanan ini Asnawi Mangku Alam justru tidak dimainkan starter. Ini yang sedikit membuat mentalitas para pemain agak sedikit kurang kalau gue pikir saat menghadapi Laos, sehingga saat dapat gol cepat Laos kita agak panik, terlalu mengikuti gaya permainan Laos, sehingga efeknya Laos berkembang dan gawang kita, pertahanan kita ini terlalu mudah ditembus. Dalam tempo 18 menit tercipta 4 gol. Harusnya kalau sudah 2-2 itu harusnya kita bisa bermain lebih tenang, bisa mengendalikan permainan, ball possession, tidak terlalu mengikuti gaya permainannya Laos ya. Ini kita kepancing kemarin. Tapi itulah, dengan hasil imbang lawan Laos, kemudian kita kalah lawan Vietnam, posisinya jadi serba sulit ya, karena dengan begitu Indonesia sekarang turun dari puncak klasmen ya. Dari tadinya ada di puncak klasmen dengan poin 4, sekarang harus turun di peringkat 2 dengan masih tetap dengan poin 4 ya. Artinya ada kerugian di sini. Vietnam punya poin 6, baru 2 kali main, sementara kita poin 4 sudah 3 kali main dan tinggal menyisakan 1 pertandingan lagi. Nah, di sisi lain ini tentu membuat pertandingan menghadapi Filipina menjadi do or die, pertandingan yang hidup mati. Kalau kita tidak bisa menang, ini bahaya. Sebetulnya seri juga masih memungkinkan kita untuk lolos ya, tapi ini kalau kita seri itu masih bergantung dengan hasil pertandingan lain ya, hasil pertandingan antara Myanmar lawan Laos kan di pertandingan terakhir, karena otomatis ya kalau dengan kondisi seperti ini di grup B ya otomatis di atas kertas Vietnam yang akan jadi juara grup, dan hampir pasti mereka lolos lah, kecuali ada sebuah keajaiban yang mereka kalah dari Myanmar misalnya, mereka kalah lagi dari Filipina misalnya, tapi itu kayaknya sulit terjadi ya. Di atas kertas mereka bisa mengatasi 2 lawan itu karena levelnya kan di bawah mereka. Nah, kita tinggal menyisakan 1 pertandingan lawan Filipina di tanggal 21 hari Sabtu, yaitu 21 Desember 2024 ya, dan kita jadi tuan rumah saat itu di Stadion Manahan Solo. Mau tidak mau kita harus menang karena kondisinya sekarang poinnya menjadi sangat singkat sekali, artinya sangat rapat sekali. Indonesia ada di peringkat 2 poin 4, Vietnam peringkat pertama di puncak poin 6, Filipina 2 peringkat 3, Laos 2 peringkat 4, Myanmar 1. Nah, semuanya ini masih berpeluang untuk bisa lolos. Vietnam hampir pastilah karena mereka sudah 6, mereka paling tidak butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa memastikan lolos. Nah, sementara Filipina baru 2 pertandingan. Mereka baru 2 pertandingan ya, untungnya yang sedikit tertolong buat Indonesia, Filipina bisa imbang oleh Laos. Ini sangat menolong ya. Kalau saja Filipina menang kemarin lawan Laos,
ini tentu akan menyulitkan Indonesia karena otomatis Filipina ada di atas kita ya, dan mereka tentu kalau hasil seri di laga terakhir ini akan lebih menguntungkan mereka. Untungnya mereka imbang lawan Laos, mereka imbang lawan Myanmar, mereka imbang lawan Laos, berarti mereka cuma dapat 2 poin dari 2 pertandingan. Mereka masih menyisakan 2 pertandingan lainnya. Mereka masih akan menghadapi Vietnam dan menghadapi Indonesia. Kalau menghadapi Vietnam mereka bisa menang, ini tentu jadi kejutan ya, karena mereka juga main di kandang sendiri di Filipina. Tapi ya kalau di atas kertas ya Vietnam lebih diunggulkan lah untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah, dengan kondisi ini kita terakhir lawan dengan Filipina, sementara Myanmar akan menghadapi Laos. Nah, kalau seandainya Laos menang menghadapi Myanmar di pertandingan terakhir, berarti mereka poinnya 5. Kalau Indonesia hanya imbang menghadapi Filipina, berarti poin kita juga 5. Ini menjadi sangat berbahaya. Bisa jadi kita gagal lolos karena hitung-hitungan poin. Hitung-hitungan bukan poin ya, gol, selisih gol. Ini sangat berbahaya. Lebih aman kalau kita bisa menang lawan Filipina. Mungkin nggak kita menang lawan Filipina? Nah, kalau gue pikir lihat skuadnya Filipina ini sebetulnya agak mengerikan ya, bikin deg-degan ya. Mereka memanggil beberapa pemain abroad. Ya, yang paling bahaya di depan ya ada Bjorn Martin Christensen. Ini striker keturunan Norwegia yang main di Alesund ya, di Liga Norwegia. Ini yang harus diantisipasi oleh Coach Sintayong. Dan juga Coach Sintayong harus betul-betul meracik timnya dengan baik. Jangan lagi eksperimen. Ini pertandingan penting. Nggak boleh kalah. Nggak boleh eksperimen lagi. Ini harus betul-betul maksimal, harus menang. Terserah menangnya berapa, 1-0 kayak 2-0 kayak 1-0 udah cukup buat kita lolos. Nah, ini yang harus betul-betul dijaga, dan kans kita untuk bisa menang terbuka, karena kalau kita lihat 2 pertandingan awal Filipina juga sebetulnya nggak bagus-bagus amat ini tim. 2 kali mereka bertanding lawan Myanmar dan lawan Laos, dua-duanya selalu kebobolan lebih dulu. Artinya ada kans Indonesia untuk bisa mencuri kemenangan menghadapi Filipina, asalkan mainnya rapi seperti saat menghadapi Vietnam. Dan juga kita jangan buang-buang peluang. Menghadapi Vietnam, kemarin kita bukannya tanpa peluang. Rafael Strike pernah sempat dapat peluang, namun finishing touch-nya masih bisa digagalkan oleh Philip Nguyen. Kemudian juga Victor Detan bisa dapat peluang kemarin, tapi ya masih belum berhasil. Dan satu lagi, menghadapi Filipina nanti kita akan kembali diperkuat oleh Marcelino Ferdinand. Ini tentu jadi kabar baik karena Marcelino kan hanya mendapatkan kartu kuning kedua saat menghadapi Laos ya. Sehingga dia hanya absen di 1 pertandingan, bukan straight red card, kartu merah langsung, bukan. Karena kalau straight red card ini 2 pertandingan ya, tidak bisa tampil. Kalau tidak langsung berarti dia absen 1 pertandingan, di menghadapi Filipina akan kembali tampil. Nah, dengan kondisi ini tentu skuadnya akan lebih baik. Ya, mudah-mudahan Marcelino dengan istirahat yang panjang ini akan lebih membuat dia sangat bugar. Dan juga satu keuntungan buat Indonesia, kalau kemarin kita kelelahan ya, 3 pertandingan dalam tempo yang sangat-sangat singkat, hanya dalam tempo sepekan saja. Sekarang kita punya waktu istirahat yang cukup panjang, nyaris sepekan. Hari Minggu kemarin main, baru main lagi hari Sabtu. Sementara Filipina istirahatnya cuma 2 hari. Ini tentu menguntungkan buat kita, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan oleh para pemain Indonesia. Kita doain aja anak-anak Garuda ini bisa menang, bisa tampil ngotot, bisa tenang, tidak terprovokasi, tidak lagi ada aksi-aksi yang dalam tanda kutip tidak cerdas ya.
dan juga tidak lagi banyak membuat kesalahan. Kalau bisa jangan bikin kesalahan lagi, sehingga kita bisa memaksimalkan pertandingan itu dan bisa meraih kemenangan. Kita doain sama-sama biar Garuda lolos ke semifinal, dan mudah-mudahan nanti di semifinal timnya tambah kuat ya. Mudah-mudahan Ivar Diener bisa gabung, Justin Upner bisa gabung. Mudah-mudahan, kan masih terus di lobby oleh PSSI. Segitu dulu obrolan kita di tendangan bebas Bung AS kali ini. Jangan lupa komen ya di kolom komentar, dan juga klik like, share, and subscribe konten ini yang buat gue makin semangat lagi ya. Kita ini jadi ajang komunikasi kita, ajang tukar pikiran, ajang apa ya? Ya, persahabatan kita lah. Begitu aja dulu tendangan bebas Bung AS kali ini. Abdul Haris pamit. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.